Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang pemimpin, bagaimana kabarnya? Ustadzah berharap kalian semua selalu sehat dan bersemangat ya. Pada kesempatan kali ini, Ustadzah Olive mengajak sang pemimpin kelas 3 SD untuk belajar menerapkan aspek leadership dalam membuat keputusan memilih mainan sesuai kebutuhan serta cara mengaturnya. Mengapa kita perlu mempelajari hal ini ya? Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 67 yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya kepada anak-anak mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Jadi, kita perlu belajar pentingnya mengatur kebutuhan agar tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Sang pemimpin, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah kita dapat mengelompokkan dan menyusun mainan berdasarkan usia. Selain itu, kita dapat menentukan manfaat mainan tersebut. Sebelum kita memulai belajar, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang coba kalian lihat mainan apa saja yang kalian miliki. Mungkin di rumah ada yang memiliki mainan berupa robot, boneka, mobil-mobilan, bola sepak, atau saat ini apakah kalian juga memiliki banyak aplikasi game pada gadget masing-masing? Sang pemimpin, mengapa sih kalian menyukai mainan tersebut? Mainan merupakan alat yang digunakan untuk bermain, belajar, dan sebagai hiburan. Mainan juga merupakan salah satu alat interaksi yang dapat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan kita dari kecil saat kita tumbuh dan berkembang. Pilihan mainan kita juga berubah. Oleh sebab itu, kita harus memilih mainan sesuai usia karena mainan yang tidak sesuai usia dapat membahayakan. Sebagai contoh, bayi yang masih berusia 6 bulan tentu tidak dapat bermain dengan balok plastik susun milik anak yang usianya 3-5 tahun. Jangankan untuk menggenggamnya, bayi belum paham apa yang seharusnya dilakukan dengan balok-balok tersebut. Bahkan ada kasus bayi tersedak mainan tersebut. Begitu pula jika anak berusia 5 tahun diberi mainan bayi, mungkin ia dapat memainkannya, tetapi tidak mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru yang mengasah kemampuan. Oleh sebab itu, memilih mainan sesuai dengan usia penting untuk membantu mengasah kemampuan berpikir ataupun gerak kita. Serta pilihlah mainan sesuai kebutuhan, sehingga tidak berlebihan atau mubazir. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27 bahwa sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Lalu, bagaimana cara memilih mainan berdasarkan kebutuhan dan usia agar tidak mubazir? Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan memiliki arti perlu, penting, dan juga ketergantungan. Maksudnya, kebutuhan adalah segala hal yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari dan bersifat harus segera dipenuhi. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menemukan sesuatu yang kita butuhkan. Namun, pertanyaannya, apakah hal tersebut benar-benar kita butuhkan? Atau kita hanya menginginkannya saja? Keinginan lebih bersifat tambahan ketika kebutuhan telah terpenuhi. Jadi, kita harus dapat membuat keputusan ketika membeli barang, apakah barang tersebut kita butuhkan atau hanya kita inginkan mengikuti tren saja. Pilihlah mainan sesuai usia
dan tidak hanya menghibur, namun memiliki manfaat untuk perkembangan dan pertumbuhan. Dengan begitu, daya motorik dan kreativitas akan muncul saat memainkannya. Contohnya, kalian dapat memiliki mainan yang memiliki banyak manfaat, seperti doodle art, skuter atau sepeda, Jenga, Lego, atau Science Kit. Sang pemimpin, agar kita semakin tahu cara memilih mainan berdasarkan usia, yuk kita cermati tabel pengelompokan mainan berdasarkan usia berikut. Untuk melatih pemahaman kita mengenai pengelompokan mainan tersebut, sekarang Ustadzah akan mengajak kalian mencoba. Mari mengelompokkan jenis mainan berdasarkan usia. Sang pemimpin, kalian sudah mengetahui jenis mainan berdasarkan kelompok usia. Oleh karena itu, mulai sekarang pilih dan belilah mainan sesuai kebutuhan usia kalian ya. Setelah kalian memilih mainan yang sesuai dan bermanfaat, langkah selanjutnya kalian harus dapat mengelola dan merawat mainan serta barang-barang pribadi agar kondisinya selalu baik. Bagaimana sih cara mengelola dan merawat mainan serta barang pribadi lainnya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Tulis nama dan kelasnya juga. Sang pemimpin, kita sudah belajar tentang jenis mainan sesuai kebutuhan usia. Ustadzah berharap setelah kalian belajar tentang kebutuhan, kalian dapat lebih bijak dalam memilih dan membeli mainan. Kita juga harus bersyukur atas rezeki dalam bentuk mainan dan barang lainnya yang telah Allah berikan. Alhamdulillah, demikian penjelasan materi dari Ustadzah Olive. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Selalu ingat untuk jaga kebersihan dan kesehatan diri di tengah wabah saat ini ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas semangat hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari Ustadzah. Semoga pembelajaran hari ini bernilai ibadah dan ilmu yang kita dapat berkah. Amin. Jangan lupa subscribe, like, share, serta klik tombol lonceng di bawah ini agar kalian selalu dapat notifikasi setiap video baru di channel Al Muslim Jatim. Sampai jumpa video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.